Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Satrio Bono Herlambang dengan nomor NIM akhir yaitu 1049. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview materi pada modul 7 terkait biaya produksi dan penerimaan. Jadi apa itu biaya produksi? Singkatnya, biaya produksi itu sendiri adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi. Nah, biaya produksi sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost, dan yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Fixed cost ialah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh banyak atau jumlah produksi. Misalnya dalam usaha tani ialah biaya sewa lahan, biaya penyusutan, biaya traktor, biaya pajak, dan gaji pekerja. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang produksinya atau biaya produksi yang besarnya itu tergantung pada tingkat atau jumlah produksi. Contohnya adalah biaya pupuk, biaya bibit, dan pestisida. Nah, di sini ada kurva hubungan antara TC, TFC, dan TVC, atau kurva hubungan antara total cost, total fixed cost, dan total variable cost. Berdasarkan grafik kurva tersebut, kurva dari fungsi biaya tetap atau fixed cost bersifat konstan atau sejajar dengan sumbu horizontal. Hal ini membuktikan bahwa berapapun produksi yang dihasilkan, itu tidak akan berpengaruh terhadap besarnya biaya. Nah, ini berbeda dengan kurva dari biaya variabel atau variable cost yang cenderung memiliki slope positif yang mengartikan bahwa perubahan jumlah produksi berpengaruh terhadap besarnya biaya. Sedangkan kurva biaya total atau total cost itu bermula dari garis biaya tetap, namun memiliki bentuk kurva yang sama dengan kurva biaya variabel. Hal ini membuktikan bahwa besaran biaya total merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk topik selanjutnya itu adalah penerimaan. Jadi, apa itu penerimaan? Penerimaan ialah penerimaan produsen dari hasil penjualan dari output-outputnya. Ada 3 konsep penting dalam analisis perilaku produsen. Yang pertama ialah total revenue, yang kedua adalah average revenue, dan ketiga adalah marginal revenue. Nah, di sini ada kurva hubungan antara total revenue, marginal revenue, dan average revenue. Dapat dilihat bahwa dari kurva total revenue, bahwa kurva berbentuk parabola, artinya pada tingkat produksi tertentu, slope kurva akan bernilai positif hingga mencapai titik maksimum sebelum akhirnya slope kurva akan mengalami penurunan atau negatif. Hal ini menjelaskan bahwa penambahan jumlah produksi itu tidak akan selalu menambahkan penerimaan total, melainkan dapat menurunkan total penerimaan produsen. Kemudian, apabila kita perhatikan, penambahan nilai total itu akan mencapai titik puncak pada saat nilai MR atau marginal revenue-nya itu sama dengan 0. Jika nilai penerimaan marginal telah negatif, maka slope kurva total penerimaan pun akan menjadi negatif pula. Dan yang terakhir di sini adalah kurva hubungan antara TC, TR, dan laba. Berdasarkan grafik tersebut, seorang produsen akan menerima laba atau keuntungan ketika nilai TR-nya itu lebih besar dari TC. Jika nilai TC masih lebih besar dari TR, maka produsen mengalami kerugian. Sedangkan jika nilai TC sama dengan TR, maka produsen tidak akan mengalami keuntungan atau kerugian yang disebut sebagai break-even point. Sekian video review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.